Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan dan manajemen sumber daya air pada bab bahasan perencanaan embung. Nah, teman-teman bisa mendownload materi utuhnya di bit.ly di modul embung. Oke, yang pertama secara umum embung ini biasanya terbentuk seperti kolam dengan bentuk persegi maupun bulat dan sebagainya. Nah, secara prinsip, embung ini adalah bangunan konservasi yang fungsinya adalah untuk menangkap atau memanen air hujan. Atau bisa juga disebut kolam yang digunakan untuk menampung dan mengatur pembagian air hujan di kawasan tertentu. Nah, suatu embung harus mempunyai daerah tangkapan atau titik inlet. Titik inlet ini merupakan titik di mana air akan masuk ke embung itu sendiri. Nah, prinsipnya yaitu dengan mengumpulkan atau memanen air hujan dari daerah sekitar. Sehingga dalam mendesain suatu embung harus dipilih area yang memang benar-benar tepat dengan ketinggian tertentu sehingga setidaknya lebih tinggi atau lebih rendah dari areal sekitarnya, sehingga secara alami gravitasi air hujan yang ada di daerah tertentu itu akan terakumulasi di titik inlet atau titik masuknya air ke dalam embung. Nah, jika kita membangun embung di titik yang sangat tinggi, embung itu tentu tidak akan bisa terisi maksimum. Dengan penempatan lokasi embung yang tepat, maka air hujan itu bisa masuk ke tampungan ini, kemudian embung ini juga bisa dengan gravitasi bisa disebarkan ke titik-titik yang membutuhkan. Nah, kemudian ada juga disebut istilah di sini yaitu embung skala kecil. Ini biasanya dibangun di daerah dengan lahan pertanian di alur yang relatif. Selanjutnya di sini ada namanya remote sensing. Ini digunakan untuk mengecek titik tertinggi atau titik tingginya rencana lokasi embung. Remote sensing ini digunakan sehingga hujan yang jatuh di kawasan tertentu bisa tertampung di rencana lokasi embung. Kemudian, air yang ditampung di embung itu dapat digunakan untuk berbagai kegunaan, antara lain bisa untuk pertanian kaitannya untuk meningkatkan hasil pertanian, kemudian bisa digunakan untuk air baku, bisa untuk perikanan dan peternakan, kemudian yang penting di sini juga bisa untuk pengendalian banjir. Pengendalian banjir ini dilakukan dengan cara mengalirkan limpasan ke embung sehingga tertampung, selanjutnya surface runoff akan berkurang. Kemudian bisa untuk konservasi dan rekreasi. Selanjutnya, pemeliharaan embung agar efektif harus melibatkan masyarakat. Kemudian sebagai penerima manfaat dari embung itu sendiri, masyarakat harus turut serta dalam menjaga dan melestarikan embung itu sendiri. Nah, siapa penerima manfaat itu? Antara lain adalah petani, masyarakat sekitar, kemudian MP3I. Sehingga ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dari embung ini, maka mereka punya rasa tanggung jawab untuk memelihara embung. Selanjutnya, peraturan dan teknis yang ada. Yang pertama ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 PRTM 2015 tentang bendungan. Kemudian ada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 7 SEM 2018 tentang pedoman pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa. Kemudian yang terakhir ada Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 39 KPTS SR 110B01 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan embung pertanian. Nah, di sini embung umumnya berada di daerah pertanian atau di daerah perdesaan. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi bendung dan embung. Secara prinsip bendung dan embung hampir sama. Namun apa yang membedakannya di sini yaitu bendung itu ada large dam dan small dam. Large dam dengan ketinggian lebih dari 15 meter, sedangkan small dam di sini memiliki ketinggian range-nya antara 10 sampai 15 meter. Selanjutnya di sini ada embung. Embung ini dibagi menjadi dua. Ada embung dengan ketinggian 3 sampai 10 meter dan ada embung dengan ketinggian kurang dari 3 meter. Nah, embung kecil ini juga ada posisinya berbeda sedikit. Ada yang berada di saluran dengan nama yaitu long storage dan ada juga namanya dam parit. Nah, di bagian strip-strip ini merupakan technical approach ya, di mana tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta operasi pemeliharaannya ini sesuai dengan Permen PUPR 27, kemudian sesuai juga dengan pedoman tentang bendungan, kemudian Dirjen Pengairan SDA serta Komisi Keamanan Bendungan. Harus secara rigid dan detail sehingga keamanannya terjaga. Kemudian di sisi paling kanan, technical approach-nya yaitu
di tahapan perencanaan dan pelaksanaan serta operasi pemeliharaannya itu sesuai dengan SE Menteri PUPR nomor 7 tahun 2018. Teman-teman bisa download pada materi yang sudah saya sebutkan. Nah, secara prinsip di sini ada nomor 1 embung kecil, kemudian nomor 2 long storage, dan ketiga adalah dam parit. Nah, embung kecil ini kriteria lainnya dia memiliki volume tampungan antara 500 sampai 3000 meter kubik. Kemudian long storage sama persis dengan ini ya, sama. Yang membedakannya dia berada di saluran dengan kemiringan kurang dari 3%. Sedangkan dam parit hampir sama, yang membedakan dia memiliki pintu air, kemudian di posisi lebar minimal 2 meter, dan kemiringan salurannya yaitu 0,1%. Selanjutnya embung ya. Di sini kita lihat bersama ada beberapa komponen embung kecil. Nomor 1 di sini terlihat yaitu sebagai sumber air sungai, di sini nomor 1. Kemudian nomor 2 di sini ada bak pengendap, fungsinya sebagai pengurai sedimentasi. Kemudian nomor 3 ada sumber lain dari sumber mata air yang bisa mengisi embung kecil ini. Kemudian nomor 4 ya tentu kolam embung tampungan dengan kapasitas 500 sampai 3000 meter kubik. Kemudian nomor 5 di sini ada batas daerah tak ada hujan. Nomor 6 di sini ada pelimpah. Kemudian nomor 7 ada pintu penguras. Kemudian nomor 8 di sini ada pipa distribusi dari pipa PVC. Kemudian nomor 9 di sini ada bak air untuk keperluan rumah tangga masyarakat. Kemudian nomor 10 di sini ada bak air untuk keperluan hewan ternak. Kemudian yang terakhir nomor 11 di sini ada bak air untuk tanaman. Kemudian ini ada beberapa success story. Ada embung Imogiri ada di Bantul, bentuknya cukup unik berbentuk gunungan wayang. Kemudian ada embung Rawasari yang berada di Tarakan. Nah, ini ada embung Kleco dengan struktur geomembran ya. Ini sangat efisien dan akan dikembangkan banyak yang ada di Indonesia menggunakan struktur geomembran ini. Kemudian ini yang terdekat di Magelang ada embung Dukun di Magelang. Strukturnya menggunakan pasangan pasir, semen, dan batu. Kemudian selanjutnya yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah disinggung menggunakan long storage ya, mirip. Ini keterangannya nomor 1 adalah sungai atau saluran, kemudian nomor 2 dinding long storage, kemudian nomor 3 adalah salurannya dengan tampungan sama dengan embung kecil, kemudian nomor 4 adalah bangunan penahan, nomor 5 merupakan pipa distribusi PVC, kemudian nomor 6 sama juga, kemudian 7 dan 8 itu keperluannya untuk rumah tangga, hewan ternak, dan tanaman. Kemudian selanjutnya ada dam parit ya, bentuknya mirip hampir sama. Namun yang membedakan di sini dia ada pintu airnya di poin nomor 4 dan nomor 5. Di sini ada pintu intake dan pintu penguras. Selanjutnya akan kita bahas di sini adalah kerusakan embung dan kurangnya pemeliharaan. Nah, di sini terlihat ilustrasinya. Terlihat bahwa embung ini, kerusakan embung biasanya diawali dari retak embung. Retak embung ada berada di sini. Kemudian ada keretakan juga di sekitar daerah piping di sini. Di sini biasanya terjadi erosi buluh ya. Kemudian selanjutnya terjadi retak rambut gitu nggih. Kemudian embung kita ini pada prinsipnya yaitu menghalangi laju air. Di sini ada laju air. Laju air. Kemudian air ini akan tertampung dan secara mekanika air ini akan menimbulkan tekanan. Ada tekanan ke sana. Tekanan cukup besar ke sana. Kemudian setelah terjadi tekanan juga timbul di sana itu adalah friksi ke tubuh embung itu sendiri. Nah, di sini ini adalah timbunan ya. Di dalam menimbun tanah itu tidak boleh terlalu dalam kondisi basah. Proses pembangunan harus benar-benar terjaga, kemudian dalam kondisi optimal water content. Artinya kandungan air di dalam tanah yang optimum jika dipadatkan akan menghasilkan kepadatan yang optimum juga. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu adalah gamma dry. Nah, jika yang dipadatkan itu adalah clay atau tanah liat, itu juga tidak boleh terlalu basah. Kaitannya dengan apa? Jika terlalu basah nanti akan terjadi di sini yaitu deformasi di tubuh bendung. Jika deformasi terjadi lendutan di puncak ini ya, maka air bisa melimpah sedikit demi sedikit, kemudian timbul di sini ada retak rambut di sini. Ini harus segera diatasi dengan cara diuruk agar tidak ada aliran-aliran kecil ini. Nah, yang bahaya di sini ya, itu jika sudah terjadi longsor di sini atau longsor kecil, itu artinya secara teknis tubuh embung ini sudah terjadi piping
bahkan hampir menembus di sini sekitar 75% dari tubuh embung itu sendiri. Kemudian ada beberapa masalah lain, yaitu ada tidak terjaganya embung ini dari pohon-pohon, semak, kemudian ada lubang-lubang binatang, ini juga bisa membuat kerusakan dari embung ini sendiri. Kemudian di sini yang paling penting yaitu peran serta masyarakat dalam menjaga embung agar manfaat dan keberlangsungannya bisa dimanfaatkan lebih lama lagi. Selanjutnya yaitu manfaat embung secara umum. Yang pertama, meningkatkan manfaat nilai sumber daya air, antara lain yang pertama untuk air minum dan air baku, kemudian irigasi, kaitannya peningkatan hasil pertanian, kemudian bisa digunakan untuk perikanan dan peternakan. Kemudian nomor 2, manfaatnya yaitu sebagai konservasi, sebagai penambahan air tanah, di mana jika dibangun di daerah tertentu suatu embung, maka daerah sekitar di situ akan terdapat penambahan air di lapisan tanahnya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian daya rusak air, kaitannya dengan banjir dan longsor. Kemudian nomor 4 yaitu sebagai pengamanan tampungan limbah tambang, ini sebagai pengurai dilution. Kemudian nomor 5 yaitu sebagai wisata ekohidrolik. Kemudian nomor 6 yang terakhir adalah suplasi air pada sistem storage yang lebih besar. Nah, ini kaitannya untuk menjaga waduk besar yang ada di hilir. Perlu adanya daerah tangkapan atau menambah embung atau small dam di hulu waduk yang besar, ilustrasinya seperti ini. Nah, penempatan embung-embung ini harus berada pada sungai ataupun saluran dengan ordo yang lebih kecil dari saluran yang memasuki intake di waduk. Embung harus berada minimal pada sungai ordo 4 atau 5, karena di sungai dengan ordo 4 atau 5 debitnya relatif kecil. Jika embung berada pada sungai ordo pertama atau kedua, itu berarti itu namanya adalah waduk. Nah, embung atau small dam ini harus berada pada percabangan hulu sungai di hulu waduk besar. Di mana embung atau small dam ini bisa merilis aliran untuk melakukan suplasi ke waduk atau dam yang lebih besar ketika membutuhkan. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan embung. Nomor 1 yaitu dengan menghitung atau mencari peta topografi skala 1:50, 1:10.000, 1:5.000 dan 1:500, bisa mengambil dari citra satelit atau pengukuran langsung di lapangan. Kemudian nomor 2 yaitu penyelidikan tanah dengan melakukan boring, query, buru area, kemudian penyelidikan tanah, jenis tanah dengan soil properties. Kemudian nomor 3 yaitu penentuan rencana lokasi embung. Kemudian nomor 4 yaitu penentuan rencana lokasi diversion channel atau tunnel dan spillway-nya. Kemudian nomor 5 melakukan analisis hujan harian maksimum. Kemudian nomor 6 melakukan analisis frekuensi kaitannya dengan curah hujan, rencana dan intensitas hujan. Kemudian nomor 7 melakukan perhitungan debit andalan. Kemudian nomor 8 melakukan perhitungan banjir rencana. Nah, di sini perhitungan banjir rencana. Nah, di sini perhitungan banjir rencana bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara hidrograf. Bisa juga dengan cara non-hidrograf. Dengan cara hidrograf, antara lain bisa hidrograf terukur, hidrograf satuan terukur, atau yang sintetis. Yang sintetis ini antara lain adalah yang pertama ada Schneider, kemudian ada menggunakan Nakayasu, kemudian bisa dengan Limantara, kemudian bisa juga dengan Gamma 1, ataupun bisa juga dengan ITB. Nah, sedangkan dengan metode non-hidrograf itu sudah pernah kita bahas pada video yang lain. Yang pertama ada metode rasional. Kemudian yang kedua yang tidak direkomendasikan ya, namun sudah pernah ada, yaitu menggunakan metode Melchior, Weduen maupun Hesper. Dengan cara yang sudah saya sebutkan terakhir, Melchior, Weduen, dan Hesper ini tidak digunakan karena ketelitiannya di Indonesia sangat rendah. Kemudian nomor 9 yaitu perhitungan hidrograf banjir rencana. Kemudian nomor 10 melakukan analisa sedimentasi. Bisa menggunakan metode-metode Russell ataupun Mussel. Kemudian nomor 11 ada rencana volume embung.
Kemudian nomor 12, membuat grafik storage area terhadap elevasi, hubungannya dengan rating curve. Kemudian nomor 13, nah ini menghitung neraca air antara kebutuhan dan yang tersedia. Kemudian nomor 4, melakukan penelusuran banjir atau flood routing kaitannya dengan das di hulunya. Kemudian nomor 15, melakukan perencana perhitungan hidrolis dan tipe struktur spillway. Kemudian nomor 16, melakukan pemilihan tipe timbunan dan perhitungan stabilitas embung. Nah, perhitungan stabilitas embung ini bisa dengan bantuan software ya, bisa dengan Plaxis ataupun yang lain. Kemudian proses-proses yang lain tadi kaitannya dengan hidrologi dan hidrolika bisa menggunakan bantuan HMS dan HECRAS. Kemudian nomor 17 yaitu melakukan rencana pemilihan tipe outlet, hidrolis, dan hidromekanis serta strukturnya. Kemudian yang terakhir yaitu pertimbangan operasi dan pemeliharaannya. Selanjutnya tahapan perencanaan embung yang sudah saya sebutkan tadi bisa digambarkan pada grafik seperti ini dengan mengumpulkan data dari topografi, geologi, hidrologi, serta klimatologi. Kemudian dari data topografi dan geologi bisa dibuat penentuan lokasi as embung, elevasi dan volumenya, kemudian bisa ditentukan pondasi abutmen serta sedimentasinya. Kemudian bisa dibuat kurva elevasi storage dan area kaitannya dengan rating curve. Kemudian menganalisis data dari hidrologi dengan menghitung data dan distribusi curah hujan, analisis frekuensi, kemudian intensitas hujan, debit andalan, dan banjir rencana dengan cara tadi, bisa hidrograf terukur, bisa hidrograf satuan sintetis, ataupun dengan hidrograf rancangan banjir dengan cara non-hidrograf dengan metode rasional. Kemudian perhitungan klimatologi, baik itu suhu, evaporasi, maupun perkolasi, kemudian dihubungkan dengan kebutuhan air dibandingkan, maka dapat dibuat yaitu di sini kapasitas tampungan. Setelah dibuat kapasitas tampungan, maka dihubungkan lagi dengan penelusuran banjir atau flood routing kaitannya dengan das di hulunya. Kemudian ketika sudah dibuat tipe desain tampungan embung ataupun pelimpah spillway dan outletnya, kemudian dianalisis, dicek stabilitas dan sebagainya, kemudian dibuat DED dan perencanaannya. Nah, kesimpulan lain ya, penggunaan geomembran tadi yang sudah saya sebutkan, penggunaan geomembran maupun geotekstil, selain untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan embung, ternyata juga mampu meniadakan kehilangan air karena perkolasi. Nah, perkolasi tentu adalah air yang merembes di dalam tambungan itu sendiri. Nah, geomembran ini juga cukup elastis terhadap pergerakan tanah yang sering menyebabkan retakan ya, atau retak rambut bila terjadi pergerakan, yang biasanya retak rambut ini bisa sangat terjadi jika strukturnya menggunakan lapisan batu dan pasir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berjumpa lagi pada video yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.